wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Saya Abdul Rahman. Saya Rohimah. Saya Eva Yuniarti. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya ya Bu untuk mengikuti praktek coaching ini. Nah, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya sih hari ini baik ya Pak. Pak Rahman sendiri bagaimana? Alhamdulillah itu Bu, juga di sini juga saya juga baik-baik saja ya, tidak kurang suatu apapun ya. Di pagi yang menjelang siang ini yang agak cerah ya Bu. Oh ya, tapi gini Bu, Ibu kan akan melakukan coaching hari ini ya Bu ya? Iya Pak. Gini, oke. Sebelum melakukan coaching hari ini ya Bu ya, Iya Pak. itu sebelum proses coachingnya itu dimulai ya Bu, itu ada sedikit yang akan saya bicarakan Bu, itu yang saya bicarakan dulu. Nah, kira-kira boleh nggak Bu? Satu Pak, monggo. Iya. Nanti kita depannya juga sketchong ya Pak. Iya, bagus begini nih. Apa ya? Nanti ya Bu ya, pada saat coaching itu antara coach dengan coachee yang akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching Bu. Seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci ya Bu ya, yang sudah saya sampaikan ya oleh coaching. Dan nanti juga itu saya akan mendengarkan respon atau jawaban ya Bu ya dari coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Terus itu jangan lupa ya Bu ya, itu harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang itu diantaranya itu adalah ada kemitraan ya, terus proses kreatif ya, terus ada juga itu memaksimalkan potensi itu ya Bu ya. Oh iya, itu sebelum coachingnya dilakukan atau dilaksanakan ya, prosesnya itu ada observasi dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh apa tidak Bu? Boleh Pak. Oh iya baik ya Bu ya. Itu yang pertama itu ya adalah itu kompetensi ya. Apa yang Ibu ingin kembangkan sih dalam proses coaching ini? Itu Bu. Berarti kompetensinya ya Pak? Iya betul, itu kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini ya tentunya tentang kompetensi coaching ya Pak ya. Terus yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Bagaimana saya mendampingi atau saya hadir penuh ada di hadapan coach saya ketika coach saya sedang memberikan ceritanya atau menyampaikan cerita dan keluh kesahnya Pak. Saya harus hadir penuh dengan mendengarkan semua ceritanya dengan menyimak dengan baik Pak. Terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan memancing sebagai pertanyaan pemantik dan nantinya akan memancing coach saya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya Pak. Itu ya Bu yang baik itu Bu ya. Nah jadi ini ya Bu, Ibu ya, jadi Ibu itu ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi itu ya Bu ya. Itu dalam coaching ini ya, yang terdiri dari kehadiran penuh ya,
dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu ya Bu, betul? Iya Pak. Nah, oke, itu ya Bu ya. Di antaranya ketiga kompetensi itu ya Bu ya, itu mana nih? Itu ya, mana nih yang kira-kira lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam observasi kali ini Bu? Gimana itu Bu? Yang pastinya kehadiran penuh yang akan membuat saya mendengarkan aktif ya Pak ya. Dan juga saya harus itu tadi mengembangkan potensi coach saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, seperti itu. Betul, baik ya Bu. Itu tadi ada dua ya Bu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan, betul itu Bu? Oke Pak. Itu diantaranya mendengarkan aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu bagaimana sih Bu? Kira-kira itu Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti itu Bu. Indikator ketercapaiannya ya Pak ya. Betul. Saya ingin coach saya itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi, namun atau cara langkah-langkahnya itu yang ditemukan oleh coachingnya sendiri Pak. Maksudnya dalam proses coaching nanti saya mengharapkan coach saya itu mendapatkan jawaban-jawaban atau langkah-langkah yang dia temukan dari dirinya sendiri Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan, seperti itu Pak. Oh iya, betul itu Bu. Baik ya Bu ya. Jadi itu tadi indikator ketercapaiannya itu adalah saat coach sudah menemukan sendiri ya solusi tentang permasalahannya ya Bu ya. Iya Pak. Nah Bu ya, itu aja. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Itu telah melakukan ya coaching dengan coaching nanti ya Bu ya. Dilakukan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nanti itu ya setelah Ibu melakukan proses coaching ini ya, kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Setelah selesai itu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Saya tunggu untuk coachingnya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, selamat pagi Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Nia. Bagaimana Bu Eva perasaan awal bulan hari ini? Wah, Sepertinya wajahnya berseri-seri, sumringah sekali. Apa karena tanggal muda ya Bu Eva? iya betul. Karena ini tanggal muda, kamu masih ada ya Bu ya. Jadi sumbernya. Ya gini Bu. Saya sebenarnya lagi sedih Bu, walaupun raut wajah saya itu sumringah, tapi sebenarnya saya lagi sedih karena ada masalah yang rasanya sulit saya pecahkan sendiri Bu. Makanya saya meminta bantuan Bu Rahimani, kira-kira bisa bantu apa tidak ya Bu ya. Tapi mohon maaf sekali, saya mengganggu apa tidak nih Bu aktivitas Ibu hari ini? Tidak lah, kita bicara santai aja ya Bu Eva ya. Kita bicara santai tapi yang berkualitas ya Bu Eva ya. Iya siap. Berarti ini tidak mengganggu ya Bu ya? Tidak. Alhamdulillah. Tapi Ibu sehat kan? Ya dari wajah saya itu saya sehat sekali Bu. Saya luar biasa sehat. Tapi ya itu tadi karena saya ada sedikit masalah, jadi saya agak kepikiran gitu. Oke, alhamdulillah. Yang penting sehat ya Bu ya. Ada apa nih kalau boleh saya tahu apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini sehingga Bu Eva bersemangat untuk menemui saya dan tidak seperti biasanya. Gini Bu, jadi saya itu kok merasa gagal ya Bu dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelasku. Karena memang ada beberapa anak didik saya itu yang kurang aktif ketika pembelajaran berlangsung. Kebetulan saya itu kan mengajar di kelas 4, tapi saya merasakan kelas-kelas lain itu enjoy.
dan menyenangkan. Tapi kok kenapa di kelas saya itu kok tidak seperti kelas-kelas yang lain? Nah, merasa ada yang belajar di benak saya dan merasa saya ini kok saya gagal deh mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas saya, sehingga saya itu merasa putus asa dibuatnya dengan masalah tersebut. Jangan putus asa, Bu Eva. Kita ya Bu, jadi Ibu sudah merasa kali ini gagal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu, seperti itu. Iya Bu, jadi saya merasa kok kenapa di kelas lain bisa mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan mereka anak-anak didik mereka itu kok enjoy itu, kemudian gembira, semangat. Kok saya merasa gagal begitu. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita siang ini, Bu? Iya Bu, saya mengharapkan Ibu itu, setelah saya berbicara dengan Ibu ini, saya itu punya solusi untuk permasalahan saya yang dihadapinya itu, yaitu yang tentang pembelajaran saya di kelas. Kemudian saya juga mengharapkan anak-anak peserta didik saya itu menjadi lebih aktif, lebih kreatif, kemudian semangat, selalu yang gembira dalam mengalami pembelajaran, sehingga apa yang saya ajarkan itu tercapai tujuan pembelajarannya seperti itu. Itu yang saya harapkan. Jadi intinya Bu Eva itu ingin mendapatkan solusi ya Bu untuk percakapan kita siang ini. Iya betul sekali Bu. Biar ada solusi yang baik dan dapat terpecahkan ganjalan-ganjalan yang ada di kelas saya gitu Bu. Supaya pembelajaran saya itu tercapai tujuannya seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif saat pembelajaran tadi ya Bu ya. Iya. Ini menurut Bu Eva sendiri, kalau anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa sih menurut Bu Eva sendiri? Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, anak yang aktif itu untuk ukuran saya, anak yang aktif itu pada saat ada diskusi kelompok, mereka bertanya jawab, tidak harus kamu harus menjawab, saya harus bertanya, seperti dia refleks gitu, bisa mengajukan pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan, dan pada saat melakukan praktek, mereka juga antusias melakukan prakteknya. Kemudian pada saat saya berikan lembar kerja siswanya juga mereka dengan senang hati langsung melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas itu. Kemudian mereka juga bisa melakukan refleksinya sendiri Bu, tanpa dibantu atau dibimbing oleh siapapun begitu Bu. Ya, saya sepakat dengan Bu Eva. Artinya kelas yang hidup itu di mana kelas itu terjadi keramaian ya Bu. Artinya keramaian yang memang bermanfaat seperti itu. Ada timbal balik di setiap kegiatannya, baik itu mengerjakan LKPD ataupun yang lain ataupun tanggung jawab yang lain ya Bu. Iya. Jadi yang diharapkan Bu Eva seperti itu. Artinya kelasnya itu tidak sepi gitu. Iya, saya ya betul sekali Bu. Jadi saya ingin kelas saya itu ramai dengan hal positif, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kelas saya itu aktif gitu. Artinya seperti itu. Kalau dinyatakan dalam keaktifan murid-murid Bu Eva, awal dari posisi mana atau ada di level berapa keaktifan anak-anak Bu Eva atau murid-murid Bu Eva dari ranking 1 sampai 10 itu? Iya, karena di kelas saya itu anak-anaknya beragam Bu, jadi saya menilai level mereka itu di angka-angka yang berbeda Bu. Jadi ada yang di angka 5, ada yang di angka 8, bahkan ada juga yang di angka 6 seperti itu. Artinya majemuk ya. Oke, di Bapak majemuk bervariasi ya. Artinya tidak semua sama, ada di level-level tertentu seperti itu. Iya, benar sekali Bu. Nah, kenapa saya memilih di angka yang bervariasi Bu? Karena mereka itu memiliki perbedaan keaktifan Bu saat belajar itu ya. Sebagian anak itu ada yang bermalas-malasan karena kurang menguasai materi, atau yang diberikan LKPD juga ada yang tidak bisa menjawab dengan baik.
kemudian ada juga yang diberikan LKPD dijawab dengan betul. Jadi mereka itu memiliki gaya belajar yang visual. Dia lebih suka belajar secara mandiri dengan membaca buku sendiri begitu. Baik. Kira-kira apa sih penyebab sampai mereka itu seperti itu? Barangkali Bu Eva sudah mulai mengerti, kayaknya penyebabnya ini seperti itu. Mungkin ya Bu ya, saya hanya dari pengamatan saya ya Bu, mereka itu kurang aktif seperti itu karena memang mungkin karena materi tidak bisa mereka pahami dan tidak dicermati dengan baik ya Bu. Mereka ini termasuk anak-anak yang suka belajar mandiri Bu. Jadi dia itu nggak mau harus gini dia itu mandiri. Padahal mereka tidak memiliki buku paket atau buku sumber-sumber belajar yang bisa dibawa pulang ataupun dibaca-baca di rumah di sekolah, itu mereka tidak memilikinya. Jadi penyebabnya itu ya anak menjadi kurang aktif ya Bu ya dalam pembelajaran di kelas ini dengan tadi ya Bu ya. Itu begitu Bu. Iya, karena mereka memang kurang aktif. Karena kenapa? Karena ya tadi itu anak-anaknya itu senangnya belajar mandiri, tetapi tidak diimbangi dengan buku-buku yang tersedia Bu, seperti itu. Jadi melihat seperti itu apa yang tadi Ibu katakan, mereka tidak aktif dalam belajar karena kurang terpenuhinya fasilitas ya Bu. Terus buku-buku juga tidak ada, tidak dapat dibaca atau mungkin rusak atau secara tidak ada buku secara mandiri juga ya Bu ya, karena keterbatasan buku bacaan pun buku pelajaran. Artinya itu sudah menjadi rahasia umum di sekolah negeri, apalagi di SD kita itu pasti punya keterbatasan itu ya Bu ya. Berarti keterbatasan buku bacaan ataupun buku pelajaran ya Bu ya. Iya, betul sekali. Seharusnya kan mereka itu memiliki buku sendiri ya Bu ya, buku sendiri atau buku paket yang biasa kita kenal itu, sehingga mereka itu bisa membaca materi-materi itu baik di sekolah maupun di rumah gitu. Tapi masalahnya itu mereka tidak memiliki itu. Iya sih, sebenarnya memang harus begitu ya Bu Eva. Idealnya itu paling nggak satu bangku satu buku gitu. Kalau nggak pun satu murid satu buku, paling nggak satu bangku satu buku seperti itu. Pernah tidak ada upaya dari Ibu misalnya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Pernah nggak ada upaya dari Bu Eva yang sudah Bu Eva lakukan seperti itu? Sebenarnya ada sih Bu. Saya membuat materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint untuk setiap pembelajaran, dan biasanya saya kirim materinya itu Bu lewat WA group sebelum materi atau topik itu dibahas di kelas untuk besok. Tetapi sepertinya mereka tidak mempraktekkannya Bu. Alasannya ya karena tidak ada paket, HP-nya dibawa orang tua bekerja, atau mungkin bahkan ada yang tidak ada sinyal sehingga mereka tidak bisa membuka materi tersebut. Pokoknya berbagai alasan lah Bu. Bahkan alasan itu bervariasi. Kan saya sudah mengirimkan soft copy juga pada WA group, tetapi sepertinya mereka tidak membaca Bu. Dan bahkan ada salah satu murid saya yang sama sekali tidak merespon. Iya Bu, kadang WA itu nggak selamanya langsung dibaca seperti itu. Kadang malah ke circle ke bawah juga bisa seperti itu. Tertutup Iya, merupakan itu berarti sudah hebat ya Bu. Upaya Bu Eva itu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Sudah berupaya, cuma ya kadang seperti itu, kendalanya pasti ada ya Bu. Tadi kata Bu Eva sudah mengirimkan soft copy bukunya dan materi-materi di WA group. Tapi ya itu membaca apa tidak ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Jadi saya sudah memberikan materi-materi itu lewat WA group. Materi yang akan saya ajarkan besok pagi, tidak semua semua anak didik saya di kelas tersebut membaca gitu. Iya, itu juga sudah upaya yang sudah betul sebenarnya. Istilahnya bagus lah upaya itu. Tetapi kenapa Ibu berpikir untuk mencoba menggunakan buku lain Bu?
Iya sih Bu. Saya sudah mencoba mencari buku lain sesuai pelajaran ya Bu yang di perpustakaan. Tapi ya itu Bu, perpustakaan di SD itu memang tidak lengkap. Bahkan ada yang sudah rusak atau bahkan sudah tidak sesuai dengan materi yang diajarkan sekarang gitu loh. Karena buku-buku itu dikirim waktu-waktu yang lampau seperti itu. Jangan kurtilas kayaknya. Iya. Iya. Jadi Bu Eva berupaya mencari buku yang sesuai dengan topik di perpustakaan ya Bu. Iya. Tapi tidak dapat digunakan. Iya. Iya begitu Bu. Tadinya kami mencari buku sesuai topik nih, di perpustakaan sesuai topik saya cari-cari, tapi sulit Bu dan tidak ada. Karena satu bukunya tidak ada, kedua bukunya tidak rapi, berantakan gitu ya. Bisa dibilang seperti kapal pecah lah Bu di perpustakaan saya. Karena maklum Bu, karena di SD saya itu tenaga perpustakaannya belum ada. Jadi yang mengurusi perpustakaan adalah guru kelas yang sempat lah Bu, yang tidak semua guru kelas itu bisa menata perpustakaan itu tidak, yang mau bersaja Yang sempat dan berkepentingan biasanya. Iya. Apakah ada cara lain nih yang mungkin bisa Bu Eva lakukan agar terpenuhi permintaan buku? Saya sempat berpikir seperti itu Bu. Saya memang ingin meminta kepada ibu kepala sekolah Bu untuk membeli buku yang baru ya Bu ya, sesuai kurikulum Merdeka Bu. Tapi saya sedikit gimana ya Bu, ada rasa sungkan untuk memintanya karena canggung atau tidak kepenak lah Bu. Padahal hal tersebut kan wajib disampaikan ya Bu ya. Iya. Tapi saya ada rasa malu, canggung, takut gitu. Kelihatannya itu ide bagus Bu Eva. Jadi Ibu akan bisa terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan buku baru. Sepertinya itu idenya bagus Bu. Iya Bu. Saya minta pada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan buku baru itu. Nah sekarang selain berbicara langsung dengan Ibu Kepala Sekolah, ada nggak upaya yang lain Bu yang Bu Eva rencanakan? Iya. Gini Bu, rencana lainnya selain saya akan memberi atau meminta ya Bu ya kepada kepala sekolah, saya juga menyerahkan kerja untuk berbicara terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk menyampaikan soal permintaan saya itu Bu. Karena kebetulan teman saya itu bendahara bos gitu Bu. Jadi kan beliau tahu nih keuangan yang ada di sekolah saya. Saya rasa sih harus minta kesiapan waktu teman saya terlebih dahulu lalu untuk membicarakan kepada kepala sekolah, karena bendahara itu biasanya kan sibuk Bu. Iya. Karena harus dibuat administrasi yang harus dibuat tepat waktu. Di samping bendahara kan tugas pokoknya sebagai guru, jadi harus meluangkan waktu Bu. Jadi spesial untuk meluangkan waktu untuk saya ajak musyawarah gitu. Bagus sih. Menurut saya idenya bagus. Sepertinya ini juga bisa dilakukan Bu Eva. Jadi bukan mengajak teman Ibu berkolaborasi ya Bu ya. Terus Bu Eva akan menceritakan permasalahan fasilitas buku kepada Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya. Iya. Silakan Bu, boleh Bu. Mudah-mudahan bisa selesai ya Bu setelah melakukan upaya tersebut. Nih, menurut Bu Eva kira-kira untuk keberhasilan setelah melakukan upaya itu seperti apa ya Bu Eva? Iya. Gini ya Bu, seperti yang saya harapkan, anak-anak itu akan menjadi aktif Bu saat melakukan praktek belajar. Mereka juga pada saat diberikan LKPD, karena mereka sudah mendapatkan buku baru itu, semua anak bisa belajar sesuai gaya belajar masing-masing Bu. Mereka bisa menggunakan waktu di rumah tanpa ada alasan lagi Bu. Ada alasan sibuk, habis, sampai di HP di bawah orang tua begitu. Jadi saya pun bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu dengan maksimal karena sudah terpenuhi buku-buku pelajaran itu. Jadi itu ya ukuran keberhasilan yang Bu Eva harapkan, ya anak-anak menjadi lebih aktif dan fokus belajar ketika sudah mendapatkan buku yang baru seperti itu Bu Eva. Iya, itu maksud saya. Oke. Betul. Terus apa nih yang menjadi satu komitmen Bu Eva terhadap masalah ini dan terhadap upaya yang sudah
dilakukan nanti? Kan pastinya kita harus punya komitmen ya Bu, punya keteguhan untuk menjalankan semua itu. Apa nih komitmennya? Ya, untuk komitmen saya ya Bu ya, saya akan mencoba solusi yang tadi saya Bu, mencobanya secara mungkin ya Bu ya, kemungkinan kalau tidak ada halangan atau apa minggu depan sepertinya saya akan melakukan solusi yang tadi saya rencanakan. Ya kira-kira hari Senin depan aku. Tapi saya akan bermusyawarah dulu Bu dengan teman saya itu yang kebetulan dia saudara. Kemudian setelah saya berdiskusi dengan teman saya yang menjadi saudara, akan dilanjutkan dengan diskusi dengan kepala sekolah mengenai fasilitas buku tersebut. Oke. Jadi itu ya Bu ya. Jadi Ibu akan menindaklanjutinya pada hari Senin ya Bu? Iya. Senin depan pastinya ya. Bu Eva akan melakukan upaya dengan berkolaborasi dengan rekan guru dan dilanjutkan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Sepertinya itu ya Bu ya. Jadi Ibu akan menampung dulu semuanya dan bersama teman-teman, intinya musyawarah dengan teman-teman untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, seperti itu ya Bu. Dari akhir sesi ini menurut Ibu Eva apa yang sudah Ibu dapatkan Bu? Iya seperti itu Bu. Dari pembicaraan ini saya kok mendapatkan ide baru ya Bu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Gimana untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar visual perlu menyediakan bahan pembelajaran seperti itu. Kemudian bukunya itu bisa dibawa pulang ke rumah dan itu saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah juga untuk segera menyediakan buku sebagai alat pembelajaran untuk anak ya yang senang belajar secara mandiri atau visual di rumah maupun di sekolah. Saya juga akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa paling lambat Senin depan. Bagus sekali Bu Eva. Saya simpulkan apa yang menjadi pembicaraan kita saat ini ya Bu. Ada beberapa siswa yang kurang aktif saat belajar karena memiliki gaya belajar visual yang tidak terpenuhi. Gimana? Karena tidak terpenuhi prasarana bagi mereka, jadi Ibu akan mengupayakan dengan menyampaikan permasalahan itu kepada kepala sekolah dengan berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu. Rencananya itu Ibu akan melaksanakan pada Senin depan ya Bu. Pastinya dengan teman sejawat tadi menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Bu. Iya betul sekali. Saya akan saya usahakan Senin depan. Baik. Bagaimana ini perasaannya setelah kita berbicara seperti ini? Alhamdulillah lega dan senang ya Bu ya. Di benak saya yang tadi ada gagalan sekarang sudah mulai hilang, sudah mulai plong karena sudah saya bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan saya. Baiklah Ibu, saya jadi tidak sabar nih mendengar keberhasilan upaya dari Bu Eva tersebut. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Iya Bu, nanti saya kabari ya Bu, mudah-mudahan tidak ada halangan lagi ya Bu ya. Semoga Bu Eva dan teman-teman berhasil melakukan rencana ini. Oh iya Bu, apa masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Sementara itu dulu Bu, kayaknya mungkin saya lihat dulu progresnya ya Bu. Setelah solusi yang saya usulkan itu berjalan, mungkin saya akan mencoba menghubungi Ibu lagi. Terima kasih loh Bu atas waktunya. Oke Bu Eva, dengan senang hati saya menunggu kabar baik dari Bu Eva. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Ibu, semoga berhasil ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rohima dan Bu Eva itu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, coachingnya itu sudah selesai ya, berjalan dengan baik dan lancar.
Oh ya Bu, tadi itu Ibu sebelum melakukan coaching saya sempat bertanya tentang ketercapaian ya Bu, Iya Pak. dari indikator yang tercapaiannya yang diinginkan tadi sebelum melakukan coaching. Nah, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut Bu? Iya Pak, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan proses coaching tadi saya dan Bu Eva sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Pak. Saya rasa seperti itu, saya kayaknya sudah melaksanakan, yakin sekali sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Pak. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan coaching dengan Bu Eva. Terus sudah juga kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Bu Eva informasi-informasi Pak yang bisa saya gali, yang saya jadikan pertanyaan pemantik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Eva, dan saya juga sudah meminta Bu Eva untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersepakat seperti itu Pak. Jadi saya sudah menanyakan sama Bu Eva dengan pertanyaan berbobot, yang kemudian Bu Eva juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik Pak. Oke, baik Bu. Nah, menurut saya itu sebagai observer tadi ya Bu ya, Ibu itu sudah bagus sekali ya, sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya, di mana Ibu itu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, dan Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab ya Bu ya, yang ada pada diri coaching ya, agar rencana aksi yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik. Oke Bu, tadi juga sudah mendengar percakapannya ya, percakapan coaching dengan coaching tadi ya Bu ya, Bu Eva sama Bu Rohima ya tadi. Nah, begitu ya, sudah fokus semuanya terhadap coaching, itu artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian ya, Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentu Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Bagus ya, luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan, dan proses coaching pada hari ini ya, mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan ya pada coaching berikutnya Ibu ya. Iya Pak. Gitu. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan, boleh enggak Bu? Boleh Pak, monggo silakan. Nah, pertanyaan itu ini, untuk mempermudah ke depan ya, kompetensi apa lagi nih? Apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang dilakukan pada hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mendalami alur tirta supaya coaching selanjutnya berjalan lebih baik lagi Pak dan lancar, dan saya juga akan menerapkan prinsip coaching terhadap coach saya, yang saya yakin dari prinsip coaching itu sangat bermanfaat ya Pak untuk menjalin kemitraan dan lain-lain sesuai dengan prinsip coaching itu. Dan saya rasa dengan prinsip coaching itu juga nantinya saya akan menemukan atau mampu menggali potensi dari coach saya Pak, seperti itu. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami ya, dan memahami alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya Ibu. Iya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya, dan saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan
Alur Tirta. Nah, pada kesempatan hari ini saya akhiri ya Bu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ini Bu G. Iya, Pak. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.